Salam satu hobi untuk sahabat bonsai. Nah, ini dari channelnya Cak Tris Bonsai akan berbagi tentang programan IPREK ya, untuk menggerak-gerakkan cabang utama IPREK atau penghancuran pada batang IPREK yang masih diproses atau diprogram. Nah, ini bahan IPREK dulunya itu lenceng, nggak ada leokannya, nggak ada menggok-menggokannya, atau nggak ada karakternya. Nah, ini proses penghancuran batangnya ini sudah setahunan. Nah, ini akan diubah juga. Ini kan disok bagian sini. Nah, ini disok itu untuk mengubah atau gerak cabang. Nah, cabang yang ini nantinya akan dibuang, digantikan dengan yang ini. Karena posisinya kurang tepat, kita buatkan cabang baru, yaitu disok di sini. Ini nanti cabang yang bagian sini akan kita buang untuk melihat gerakannya itu dari batang. Karena kalau dari sini, yang bagian sini itu gerakan cabangnya itu kurang tampak, jadi akan digantikan di posisi sini. Dan untuk cabang keduanya di posisi ini nanti. Ini sudah dihancurkan, kalau bagian batang itu kurang lebih 1 tahunan. Ini untuk bagian perakar-perakarannya juga sudah banyak yang dihancurkan, jadinya agak bisa memutar atau memiliki karakter. Kalau dulunya cuma bahan lenceng saja. Nah, ini rencananya yang akan kita potong cabang yang bagian sini. Itu karena ngikuti geraknya batang itu cocokkan dari sana cabangnya. Dan ini untuk penambahan cabang bagian atasnya nanti untuk dimensi ya. Itu biar tampak lebih atas dari yang cabang pertama. Kalau muka itu dari arah sana, kalau dari sini itu masih banyak cabang-cabang yang ditambahkan, jadi diambil hanya satu muka dari arah yang belakangnya sini. Ini besar untuk bahan IPREK, padahal ini cabang sudah lumayan besar, tapi porsinya itu kurang tepat penataan untuk di bagian cabang atau di liukan batang atau pergerakan batangnya. Jadi akan kita buang nanti. Ini juga disok, itu pakai cangkokan yang memiliki akar. Dulunya sok ya cuma diambilkan di seperti ini dicangkok, terus ini diambil untuk buat ngesok. Itu untuk penambahan cabang yang untuk memiliki gerakan. Nah, kalau dari sini kan seharusnya memang benar ini geraknya batang kan begini. Nah, nanti di sini yang harus memiliki cabang pertama, lalu di sini belokan sini, yang bagian sini ini cabang kedua. Nah, nanti sudah bagian atas itu untuk pergerakan arah-arah mahkota, itu cabang tidak terlalu ribet untuk menata. Nah, ini cara sok kita tata
kita lobang sampai seukuran kayu yang akan kita masukkan yang memiliki akar dan masih hidup ya. Nanti kalau ini sudah melekat menyatu, nah baru kita proses untuk cabang-cabang yang lainnya, kita besarkan, membuat pergerakan. Kalau ngesok itu pakainya yang memiliki akar. Jadi yang harus memiliki akar itu untuk menghidupkan antara hidup dan hidup. Jadi bisa menyatu nanti. Kalau akar ini kan ini menghidupkan cabang yang kita masukkan buat ngesok. Itu kalau nanti ini sudah melekat di batang ini, itu bisa menyatu. Kalau tidak pakai akar itu pasti mati, karena tidak ada yang membuat nutrisi atau menyedot nutrisi dari bawah untuk membesarkan cabang ini dan atau mempertahankan hidupnya untuk cabang bagian ini. Untuk sahabat bonsai, kita itu kalau bikin ya bonsai, kita manfaatkan biasanya akar-akar yang menggantung, itu untuk penambahan. Nah semacam ini, akar menggantung ini itu dimanfaatkan untuk penambahan akar. Kita lobangkan atau tatah di bagian yang kita inginkan, lalu kita masukkan untuk penambahan gerakan akar. Nah, semacam ini juga bisa nih nanti ditambahkan atau di bagian yang kurang memiliki akar. Nanti kalau sudah menyatu bisa saja kita potong bagian atas, kita manfaatkan yang melekat yang bagian bawah. Ini sudah banyak lubang-lubangan atau pecah-pecahan batang, juga sudah memiliki karakter, tinggal poles-poles lagi atau proses untuk pembentukan ulang untuk pembesaran cabang yang kita inginkan. Ini juga sebenarnya ya akar sampai sebesar ini harusnya kita, tapi ini masih bisa diproses lagi untuk mungkin nanti kita potong lagi untuk pemecahan akar ya, nanti digerakkan ke arah sana juga bisa. Ini kemarin tidak terurus jadi agak ada akar yang geraknya itu kurang tertata, tapi ini prosesnya juga masih lama, masih bisa diproses lagi untuk akar yang mungkin kurang rapi atau gerakannya itu masih bisa, belum bisa dirapikan. Ini bahan cukup lumayan ya, ini udah agak besar ini, tapi ini diproses untuk bikin lebih pendek karena di sini kan kita memendekkan cabang ini. Kalau cabang dari sini kan udah agak tinggi, jadi kita buatkan lagi di bagian sini, kita sok karena juga ngikuti batangnya. Kalau kita pertahankan bagian sini rasanya itu kurang enak, gerakannya itu kurang tepat, makanya kita bikinkan lagi cabang, kita sok. Ini karakter pohon memang sudah lumayan ini juga
banyak potong-potongan yang belum menutup, mungkin kita akan menambahkan cabang lagi nanti. Ini mungkin perlu dibesarkan bagian sini untuk biar menutup luka bekas potongan. Nah, cabang yang ini nanti akan kita buang. Untuk yang bagian ini, mungkin ini yang kita besarkan juga mengikuti gerak batangnya. Dulunya itu memang arahnya itu antara ke sini dan ke sana, tetapi karena prosesnya itu kok bagusan dikasih cabang sini, ya kita buatkan untuk cabang yang bagian sini. Jadi kita ambil muka, biasanya itu kita ambil mukanya yang membuat kita ngerubah itu. Kalau muka itu bagusan dari sini. Nah, bagusan dari sini kita mukanya itu kita ngambilnya. Makanya cabang yang besar itu jadi nggak manfaat, nanti akhirnya kita buang. Makanya kita buatkan cabang lagi, yaitu dengan cara kita sok di bagian liuan yang tepat. Kalau begini rasanya nanti ya tepat untuk mengikuti proses liuan batangnya ya. Ini mungkin prosesnya juga cukup lumayan nanti lama, karena kita harus mengikuti perkembangan atau pergerakannya itu yang tepat, biar nanti juga tidak nyesel kalau sudah jadi. Memang kalau main bonsai itu harus sabar ya, kita amati pergerakannya tepat atau belum. Kadang yang membesarkan cabang seperti ini tuh juga lama, tapi karena posisinya kurang tepat ya akhirnya ya kita gantikan, harus kita buang. Itu harus berani kalau sudah bermain dengan bonsai atau mainan sama bonsai. Sebenarnya kalau cabang yang bagian sini sudah besar, sangat besar. Ini sudah sangat besar, tapi akhirnya ya kita harus membuangnya juga karena posisinya itu kurang tepat pada liuan batang ya, masih kurang tepat. Ini nanti akar kita rubah juga, kita gerakkan. Ini masih banyak yang perlu digerakkan, tapi kalau jenis hibrid itu mudah berbanyak akar ya, itu masih mudah kita untuk mengarahkan untuk arahan atau pembentukannya itu nanti, karena hibrid itu masih banyak yang nyulur-nyulur semacam ini kan, banyak yang sulur-sulur. Nah, nanti kita isi untuk membuat biar buntu atau tidak ada lubang ya, bagi bagian yang kurang akar. Kalau bagian sini mungkin kurang, nanti kurang besar ya, kita harus mungkin memanfaatkan bagian akar-akar nanti. Ini sudah kita lukai untuk perencanaan kita potong, jadi kita lukai sedikit-sedikit, itu rencana kita buang. Nanti kalau ini bagian cabang sok susulan ini kalau sudah menyatu pasti kita buang. Ini kalau kaki sudah berkarakter, batang-batangnya juga sudah berkarakter.
Kalau muka memang dari sini tuh kelihatan bagus untuk bagian cabang yang, tapi kakinya masih kurang. Di sini agak membesar, bagian sini dan sini itu membesar, dan di sini masih kecil, kurang. Makanya kita ambilnya muka dari arah yang sana, dari belakang. Nah, kita pastikan ambil mukanya dari sini. Akhirnya kita putuskan. Nah, di sini kemarin ada cabang juga yang membesar. Akhirnya ya kita buang. Masih membuat gerakan biar memiliki liuan. Akhirnya kita buang. Kita mungkin nanti membesarkan yang bagian sini nanti. Dan ini mungkin juga bisa dimanfaatkan, kita besarkan untuk bagian sini. Kalau bagian sini sudah agak ketinggian, kita buatkan lagi bagian bawah. Kalau karakter pohon sudah lumayan. Nah, itu penghancuran kurang lebih 1 tahun sudah lekas pulih. Ini nanti juga kaki bagian sini mungkin ya perlu dipendekkan lagi, mungkin untuk dihancurkan lagi. Kita masih membesarkan bagian akar yang sini, dan untuk penambahan bagian sana ini nanti mungkin pergerakannya akan lebih agak pendek lagi. Mungkin kalau kurang puas ya kita sok lagi, kita buatkan cabang lagi. Padahal ini kemarin juga sok-sokan. Ini masih belum tepat rasanya untuk diproses lebih cepat. Jadi kita proses lebih lama biar mendapatkan bentuk-bentuk yang maksimal. Ya, terima kasih untuk sahabat bonsai dimanapun Anda berada. Itu tadi adalah penjelasan tentang program iprik atau cara kita mengesok atau mempertahankan cabang atau akar-akar yang mungkin kita manfaatkan untuk kita lekatkan dengan batang, membuat karakter juga lebih tua untuk jenis bonsai iprik ini. Tonton terus video-videonya Cak Tris Bonsai dari channelnya Cak Tris Bonsai. Salam budidaya, semangat terus berkarya. Jangan lupa komen dan subscribe di channelnya Cak Tris Bonsai. Salam satu hobi, semangat untuk sahabat bonsai.